ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh waktuku susah dan menderita. Yesus layan ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus Kau Tuhan ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
Daku mengadu waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus Kau Tuhan ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami, dan karenanya kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan itu ada pekerjaan yang tugas yang mulia loh ya, buat kita orang percaya. Sehingga seharusnya itu menjadi idaman loh ya bagi setiap orang percaya. Seharusnya, walaupun ada juga yang masih tak mau gitu ya, tapi sebaiknya kita mau menerima dengan riang gembira, dengan sukacita apabila kita dijadikan saksi Tuhan. Namun ternyata tidaklah mudah itu begitu saja ya. Seperti misalnya menjadi saksi di pengadilan aja tidak begitu mudah loh ya. Baik saksi itu, baik saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan, tidak mudah karena ada persyaratannya. Yaitu saksi itu harus melihat sendiri, menyaksikan sendiri, atau mengalami sendiri, atau mendengar sendiri peristiwanya. Bukan cuma mendengar apa kata orang, apa cerita orang, apa keterangan orang, bukan. Nah, itu persyaratannya ya. Begitu juga dengan saksi Tuhan. Bukankah kalau jadi saksi Tuhan, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, kita mau menceritakan keselamatan dari Tuhan, kita mau menyampaikan kabar baik itu, maka kita perlu menjadi pelaku, pendengar, dan yang mengalami sendiri semuanya itu ya. Makanya diperlukan campur tangan Roh Kudus dalam hal ini untuk memampukan kita, melayakan kita menjadi saksi Tuhan. Kalau enggak kita ya, oh kata siapa? Kata pendeta saya begini. Nah itu bukan saksi Tuhan namanya. Oh saya sudah ngalami sendiri. Ya, ini saya belajar dari firman Tuhan begini katanya. Nah begitulah jadi saksi Tuhan. Contohnya kita baca ya, kenapa kita harus butuh pertolongan Roh Kudus ini ya. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi diperlukan campur tangan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa, artinya mampu kalau punya kuasa itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, baru pantas dan mampu menjadi saksi Tuhan. Nah ini ya, jadi apa yang kita sampaikan itu harus kita jelaskan berdasarkan firman Tuhan, dan itu harus betul-betul apa kata firman Tuhan, harus baik. Jadi bukan orang yang, memang kita bukan orang yang sempurna, bukan orang yang maha pandai, tapi kita harus jadi orang yang walaupun kita merasa sudah belajar banyak, sudah menuntut ilmu tinggi sekali misalnya, tapi harus tetap menjadi orang yang mau diajar, mau dibentuk ya, oleh Tuhan, mau untuk terus belajar, dan juga ya dikatakan sini ya, dikoreksi kalau perlu sama Tuhan, karena kita bukan manusia maha baik yang selalu benar, tidak juga ya. Jadi kita harus punya kemauan seperti itu. Dan kita harus bersemangat untuk makin hari makin maju, bukan stuck di tempat begitu saja, bukan jalan di tempat, tapi makin hari makin maju, makin bertumbuh ke arah kedewasaan kerohanian ya, makin dekat pada Tuhan, makin serupa dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Itu persen yang pertama ya. Kita baca juga di Yakobus 1 ayat 22. Jadi kita harus menjadi orang yang menguasai dan juga menjadi pelaku firman ya, bukan cuma dengar-dengar dari orang aja, bukan. Lihat, karena kita mau menyampaikan firman, kita mau menyampaikan tentang Tuhan, dan kita harus jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan. Jadi punya pengalaman betul-betul. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah ini ayat yang pertama. Yang kedua kita baca di Lukas 8 ayat 21. Tapi ia menjawab mereka, Yesus, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, mau belajar, mau diajar, mau dikoreksi, tapi juga melakukannya. Nah ini saksi itu kan dengan melakukan, ada pengalaman sendiri ya. Jadi yang pertama tadi ada menjadi orang yang menguasai firman, kan dipelajari dengan baik terus, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa syaratnya? Harus menjadi orang yang tetap teguh, tetap tegar di tengah-tengah masalah penderitaan di dunia ini ya. Harus tetap teguh dan tegar ya di tengah penderitaan dunia ini, karena kita menjadi pelaku firman. 1 Korintus 16 ayat 13, mari kita lihat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya ini ya. Lalu kita baca lagi Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan itu menunjukkan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan ya. Lalu kita baca lagi Ibrani 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Teguh artinya tidak goyah, tidak gampang goyah, tidak gampang rontok, tidak gampang jatuh. Nah, dikatakan di sini ya. Berikutnya kita baca lagi 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Ini 1 Petrus 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu perhatikannya sama seperti perhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, itulah masih banyak yang lain, tapi kita sampai di situ saja. Berarti kita harus tetap teguh dalam keadaan apa saja, termasuk dalam keadaan ditimpa masalah, ada penderitaan yang datang, ditentang orang, diserang orang dan lain sebagainya. Tetap teguh pada iman kita ya. Karena kita harus pula, kalau kita jadi saksi Tuhan, harus menjadi contoh dan teladan dong. Ya. Harus menjadi contoh, karena saksi Tuhan itu mengajarkan umatnya tentang iman terutama. Jadi kalau kita tidak bisa beri contoh tentang iman yang teguh, bagaimana kita bisa mengajarkan tentang iman itu? Injil tentunya berdasarkan iman juga ya. Jangan sampai bersaksi bahwa Tuhan itu baik, tapi dirinya begitu timpa masalah lalu stres,
bahkan lari dari Tuhan. Jangan sampai itu mempermalukan diri sendiri ya, dan perlakuan namanya Tuhan, dan itu dosanya besar. Haruslah kita bisa tetap tegar, haruslah kita bisa tetap teguh, karena kita percaya bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam dan selalu tidak pernah mengecewakan kita. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, kita harus menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita. Artinya melakukan kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu nampak dalam kehidupan kita, karena itu yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Berarti kita juga harus mengajarkan pada orang lain kalau kita menyampaikan kabar baik. Dan sampai mengajarkan, kita harus beri teladan, contoh bahwa kasih itu bisa tumbuh dan hidup dalam kehidupan kita, dengan istilahnya menghidupi kasih. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita juga harus punya kasih kepada sama manusia, kepada jiwa-jiwa, sesuai berita yang disampaikan oleh seorang saksi Tuhan ya. Artinya tidak mendam ya, tidak menyimpan dendam dalam hati, tidak membalas kejahatan dengan yang jahat dengan kejahatan, agar lewat kehidupannya kita sebagai duta kerajaan Allah yang saksi Tuhan itu, orang bisa melihat kemuliaan kerajaan, kemuliaan kasih Tuhan itu ada diterapkan dalam kehidupan kita sebagai duta kerajaan Allah. Nah, itu baru pantas jadi saksi Tuhan ya. Itu syarat ketiga. Yang keempat, saksi Tuhan itu haruslah menggambarkan, memberi teladan, memberi contoh bahwa hidupnya sepenuhnya mengandalkan Tuhan ya, bukan mengandalkan manusia. Walaupun ada dia punya orang, teman, famili, teman dekat, pasangan yang bisa diandalkan ya, tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia anggap itu adalah kalau Tuhan menggunakannya, terima kasih Tuhan, cukup itu. Tapi yang diandalkan sepenuhnya adalah Tuhan sendiri ya. Bahkan pun kalau dia punya kemampuan yang hebat, harta yang banyak, kepintaran yang luar biasa, pengalaman yang banyak, tapi dia kekuatannya luar biasa, dia tidak mengandalkan itu. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Kenapa? Kalau dia saksi Tuhan, dia juga mengharapkan berkat dari Tuhan dong. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kenapa? Sudah ada manusia di samping saya kok, yang sudah biasa nolongin saya, biasa melindungi saya, atau mengandalkan dirinya sendiri. Maka firman Tuhan berkata pada Yeremia 17 ayat 5, sebaliknya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi sekalipun, sekali lagi saya ulangnya, kita mempunyai seseorang atau siapapun juga yang bisa diandalkannya, atau dirinya sendiri, kemampuannya, kebisaannya, miliknya luar biasa hebatnya, tapi tetap saja dalam segala hal dia mengandalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan sebelum melangkah. Bukan saja ngikuti apa kata orang banyak, tapi bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tidak cukup hanya minta petunjuk orang bijak, tidak cukup hanya minta petunjuk teman-teman, tidak cukup ya. Itu boleh saja, tapi utamakanlah minta petunjuk Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa dong? Dan yang pertama, kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kita akan menguasai firman Tuhan dengan mempelajari lebih dalam. Jadi orang yang bersedia diajar, dibentuk, dikoreksi oleh Tuhan. Dan kita juga bukan cukup belajar, tapi kita jadi pelaku firman itu sendiri. Yang kedua, kita harus jadi orang yang tetap teguh, tetap tegar di tengah-tengah berbagai masalah penderitaan atau serangan ya. Tetap teguh dan tegar, menunjukkan iman kita. Yang berikut, yang ketiga, hidup kita ini mencerminkan kasih Tuhan ya. Artinya kita menghidup kasih dalam kehidupan kita. Yang keempat, hidup kita harus mengandalkan Tuhan, bukan manusia, bukan kekuatan kemampuan diri sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu.
Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita, agar kita bisa sungguh-sungguh memenuhi syarat sebagai saksi Tuhan dengan baik, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya, Dia akan mengaruniakannya damai sejati, sukacita bagi segenap umatnya. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk menjalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai